Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman yang sudah hadir pada malam ini. Sebentar lagi kita akan memulai acaranya. Silahkan mungkin cari tempat yang nyaman, mencari tempat duduk yang nyaman untuk mendengarkan materi dari kedua narasumber. Oke, tidak lupa saya sampaikan acara ini diselenggarakan atas kerjasama dari Izinkan Dirimu dan akuberbagi.com. Izinkan Dirimu adalah sebuah komunitas berfokus memberikan edukasi kesehatan mental bahwa menyadari kelemahan adalah kekuatan yang sebenarnya. Izinkan dirimu ditolong, izinkan dirimu bertumbuh untuk menjadi lebih baik. Izinkan Dirimu memiliki beberapa misi, diantaranya menyelenggarakan edukasi melalui webinar, siaran Instagram, dan masih banyak lagi. Silahkan di-follow Instagramnya @izinkandirimu.id. Begitu juga Aku Berbagi adalah sebuah platform digital berbagi kebaikan berupa warisan kebaikan yang merupakan pertama kali di Indonesia. Akuberbagi.com merupakan memberikan dedikasinya kepada masyarakat secara khusus dengan menciptakan sebuah solusi berbagi kebaikan di mana manfaatnya dapat dirasakan bukan hanya untuk mereka yang membutuhkan, namun juga untuk mereka yang kita cintai. Oke, mungkin itu saja. Saya Amalia Paravoti sebagai MC pada malam hari ini. Langsung saya berikan kepada moderator, yaitu Kak Reza Krisnadi. Silakan, Kak Reza. Iya, terima kasih Kak Foti atas pembukaannya dan sambutannya yang sangat ceria malam hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke acara, ada satu buah video persembahan dari Aku Berbagi yang akan kita tampilkan malam ini. Silahkan.
Mohon maaf teman-teman peserta sebelumnya karena ada kendala, saya akan mengulang untuk memutar videonya. Iya, ringan bagiku, meringankan bagi orang lain. Genggam dandelionmu untuk membantu orang lain. Sungguh sebuah jargon yang sangat indah sekali. Oke. Untuk selanjutnya, apa maksud dari video itu? Nanti teman-teman akan dijelaskan oleh pembicara kita yang kedua. Nah, sebelum kita masuk ke acara, saya ingin memperkenalkan dulu dua pembicara yang sangat hebat sekali, sangat kompeten sekali di bidangnya yang akan mengisi materi pada malam hari ini. Oleh karena itu saya mohon Kak Nimas untuk ditampilkan dulu CV pembicara kita yang pertama. Oke, ini dia. Teman-teman pasti udah tahu, teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik peserta, pasti sudah tahu dong siapa pembicara kita yang sangat terkenal ini. Iya, beliau adalah Dr. Jimmy Ardian, spesialis kesehatan jiwa, seorang psikiater yang sudah sangat fenomenal sekali di dalam bidang psikiater. Kalau istilahnya saya mengatakan kesehatan mental, ingatnya Jimmy Ardian. Karena, ini sungguh sebuah rekor ya. Jadi kita izinkan dirimu dan aku berbagi sangat berterima kasih kepada para peserta yang ikut pada malam hari ini. Karena, mungkin ini partisipannya masih akan terus nambah, tapi berdasarkan data yang masuk, jumlah audiens yang antusias untuk mengikuti acara ini adalah sejumlah 1.254. Ini benar-benar adalah acara terbesar yang pernah diselenggarakan oleh Izinkan Dirimu dan Aku Berbagi. Oke, tepuk tangan virtual semuanya. Oke, ini dia Jimmy Ardian, spesialis kesehatan jiwa. Kualifikasinya dia adalah seorang psikoanalis. Psikoanalisis itu adalah sebuah pendekatan dalam bidang psikologi. Dia juga seorang Ericksonian hipnoterapi, Better Mind Indonesia, juga family therapy Virginia Satir Model. Dia sering mengisi di mana-mana. National Hypnotherapy Instructor, seorang instruktur hipnoterapi juga dari IBH, NLP Master Practitioner, dan juga seorang penggiat dialectical behavior therapy. Nah, ini dia karya-karya dari Dr. Jimmy Ardian yang pernah dikeluarkan, dikaryakan oleh Jimmy Ardian. Tahun 2016 beliau mengeluarkan, beliau sebagai editor textbook of Consultation Liaison Psychiatry. Lalu ada juga Effectiveness of Hypnotherapy for Geriatric Insomnia. 2017, Clozapine Induced Shock, QT Interval Prolongation, Worsening of Extrapyramidal Syndrome in Women with Early Onset Dementia. Lalu editor dari Proceeding Psychoneuroimmunology. Lalu berikutnya buku psikologi populer yaitu Hipnosis Cinta. Kemudian 2018 Memahami Bunuh Diri, sebuah tinjauan kasus psikodinamik. Itu adalah jurnal yang
ingin diterbitkan juga. Lalu 2018 ini tesisnya keefektifan dialectical behavior therapy dalam kecenderungan bunuh diri, studi mixed method. Oke, boleh dikebawain Kak Nimas? Working experience-nya dari tahun 2019 sampai sekarang, beliau adalah psikiater di Siloam Hospital Bogor. Mungkin teman-teman juga udah pada banyak yang tahu. Lalu juga seorang professional advisor di ibunda.id. Organisasinya yang pernah diikuti Komisi 2 Indo ICP 98, lalu ada bidang 2 pengurus pusat PDS KJI, Persatuan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia, bagian publikasi dan hubungan masyarakat. Keren sekali Dokter Jimmy ini. Lalu Ikatan Dokter Indonesia ID Cabang Bogor dan Persatuan Dokter Kesehatan Jiwa Indonesia Cabang Bogor sebagai anggota. Lalu beliau tidak terkenal hanya di sosmed saja, di sosial media, tapi di social activity, di realitanya beliau juga ikut sekali dalam banyak acara seperti Psychological First Aid Counselor di Gempa Jogja, Psychological First Aid Counselor di Gempa Lombok, Psychiatry Management di Gempa Lombok, Psychological First Aid Counselor di Gempa Palu, dan berbagai bakti sosial sepanjang tahun 2013 sampai 2018 yang tentu nggak bisa disebutkan. Interestnya tentu saja di CBT, DBT, Mindfulness-Based Intervention, dan Suicide and Self-Harm. Oke, itu adalah CV dari pembicara pertama kita. Lalu silakan Kak Nimas ganti ke CV dari pembicara kedua kita. Oke, pembicara kedua kita ini adalah seorang CEO dari Aku Berbagi. Ya, beliau adalah Bapak Agus Ismail, Sarjana Teknik Master of Business. Sekolahnya di riwayat pendidikannya adalah S1-nya di Teknik Fisika ITB, lalu yang kedua adalah School of Business Management di ITB juga. Pak Agus ini punya segudang pengalaman di karirnya. Selain sekarang menjadi CEO di Aku Berbagi, yang leading business of startup company focus on wakaf and donation. Tidak hanya itu aja, beliau juga bekerja di Generali, bagian Human Capital Deputy Head. Lalu pernah bekerja di Rabobank dan Danamon. Nah, ini adalah kalimat motivasi personal, mungkin favorit sekali nih bagi Pak Agus nih, yaitu memberikan manfaat untuk semesta alam. Oke, mau tahu lebih lanjut tentang pembicara-pembicara kita, stay tune sampai akhir acara ya teman-teman. Oke, Kak Nimas terima kasih atas share dari CV-nya. Nah, teman-teman sebelum masuk acara, saya ingin sneak peek sedikit nih. Jadi kalau nggak salah nih, kalau teman-teman teliti ya baca emailnya, di situ kan ada tuh tulisan free konsultasi bagi peserta beruntung. Nah, mau tahu nggak gimana sih cara supaya kita menjadi peserta yang beruntung untuk mendapatkan free konsultasi? Ikuti terus acara kami itu. Nah, tanpa panjang lebar lagi, saya juga merasa tidak bijak kalau saya mengambil waktu terlalu lama karena saya yakin sekali 98, sekian persen dari peserta pada malam hari ini ingin mendengarkan speech dan materi yang sangat spesial dari Dr. Jimmy dan tentu saja Bapak Agus. Oke, waktu dan tempat saya serahkan dulu kepada Dr. Jimmy selaku pembicara pertama kita. Silakan masuk, Dok. Tes suara dulu. Oke, terima kasih Mas Reza atas openingnya yang mengejutkan dan bagus sekali. Sorry, suara saya masuk? Masuk Dok, aman. Oke. Saya gantian mute ya Dok. Oke. Thank you teman-teman. Ada di sini 490-an yang hadir. Kita mau belajar sama-sama soal kebaikan. Terima kasih juga buat yang memberikan waktunya malam-malam untuk belajar bersama. Hari ini kita mau bahas sama-sama soal kebaikan ya. Kenapa sih penting dibahas kebaikan? Kan memang harus jadi orang baik gitu.
Ya, memang kita perlu jadi orang baik, tapi lebih dari itu kita perlu belajar lebih baik bagaimana menjadi orang baik. Di sini ketika seseorang menjadi orang baik, kalau kita nonton di film kan rasanya orang baik itu selalu yang menderita ya, selalu yang sedih gitu, yang ratapan anak tiri gitu, atau ya kalau di film-film di sebuah stasiun TV begitu seakan istri istri sah yang menderita gitu rasanya. Menjadi baik artinya menderita, padahal tidak sepenuhnya demikian. Hari ini kita akan belajar soal ternyata menjadi baik pun bisa jadi membahagiakan. Kita akan belajar soal bahagia dulu sama-sama ya. Bahagia yang baik. Nah, semoga slide-nya kelihatan. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang happiness with kindness. Lu kenapa bahagia dan baik itu satu hal yang perlu selaras? Karena gini teman-teman. Coba perhatikan baik-baik. Ketika kita ngomongin soal kebahagiaan, wah itu definisinya rancu sekali ya. Bahagia menurut siapa? Bahagia menurutmu apa? Kak boleh tulis di kolom chat gitu nggak apa-apa, bahagia menurutmu apa? Ada banyak nih pasti. Apa aja sih kebahagiaan itu? Menurut satu orang, dia akan bahagia ketika dapat barang yang enak. Dia akan bahagia ketika handphone iPhone 12 kebeli gitu ya. Dia akan bahagia ketika bersama mantannya yang sudah meninggalkannya misalnya gitu. Bahagia menjadi sangat rancu sekali di sini. Bahagia itu menurut siapa? Ada yang bahagianya di sini check out keranjang Shopee, kesebut namanya, maaf. Bahagia itu luas. Karena sangat luasnya konsep bahagia ini, karena sebegitu kompleksnya konsep bahagia ini, akhirnya kita jadi bingung. Bahagia itu sebenarnya apa? Tuh ada yang orang terdekat, ada yang bahkan Indomie goreng. Maaf saya nggak bahagia makan Indomie goreng. Saya mie sedap rebus soalnya ya, kita berbeda. Kebahagiaan di tiap orang bisa berbeda. Dan kalau diperhatikan, kita punya sebuah asumsi tentang kebahagiaan, yaitu ini bahkan masuk peribahasanya orang Indonesia, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Hei, begitu ya. Senang-senangnya, bahagianya, itu belakangan. Saya nggak apa-apa menderita sekarang. Seakan-akan kalau hari ini menderita, asal besok bahagia, boleh. Saya meletakkan kebahagiaan jauh di depan. Dengan asumsi di depan nanti saya bisa membuat sesuatu yang membuat saya bahagia. Let's say saya pengen, kalau sekarang kan lagi ngetren itu ya, kita pensiun dini, punya uang banyak, punya penghasilan cukup begitu. Dengan harapan di masa depan nanti saya punya leisure time, saya punya waktu luang untuk bahagia. Saya pengen di depan itu nanti walaupun menderita sekarang, terus bahagianya terus gitu terjaga karena sebelumnya saya udah menderita. Saya punya kesimpulan bahwa kita nggak akan bisa bahagia di masa depan. Loh kok gitu dok? Sabar, sabar. Jawaban dari kalimat ini akan muncul di slide-slide terakhir. Tapi saya nggak akan menarik kalimat saya. Saya merasa kita nggak akan bisa bahagia di masa depan. Wah, penasaran ya kenapa ya? Nggak penasaran juga sih. Mari kita geser sedikit dulu, simpan kalimatnya tadi untuk dijawab di belakang. Mari kita lihat tentang sebuah konsep bahagia dari filosofi Yunani. Namanya eudaimonia. Eudaimonia ini tidak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia karena kalau diterjemahkan jadinya bahagia gitu. Dan rancu, padahal tadi bahagia kan sangat luas definisinya ya.
Eudaimonia atau bahagia dalam bahasa Yunani ini sebenarnya punya terjemahan khusus, yaitu hidup yang fulfill, hidup yang penuh. Sementara ketika orang Indonesia mendefinisikan bahagia sebagai sesuatu yang bisa berpindah definisi dari satu orang ke yang lain, sementara orang Indonesia memilih bahagia sebagai perasaan yang muncul dan mungkin dipertahankan di masa depan dalam durasi yang lebih panjang, orang Yunani melihat kebahagiaan itu sebagai sebuah konsep yang lebih bisa diukur. Hidup yang fulfill, hidup yang penuh. Maksudnya hidup yang penuh itu gimana? Saya akan menggeser sedikit dari sebuah penulis. Dia seorang neurolog dan psikiater. Namanya, kalau ada yang pernah dengar logoterapi, nah ini penulisnya, Viktor Frankl. Dia pernah bilang begini, lebih penting bagi manusia untuk menjalani hidup yang bermakna ketimbang menghindari ketidaknyamanan. Lebih penting bagi manusia untuk menjalani hidup yang bermakna ketimbang sekedar menghindari ketidaknyamanan. Happiness dianggap sebagai sebuah state, sebagai sebuah keadaan di mana tidak ada lagi ketidaknyamanan. Saya enjoy aja. Saya positif begitu rasanya ya. Saya ya enak rasanya. Seakan happiness ini adalah sebuah tujuan yang perlu kita capai. Eudaimonia tidak bicara soal perasaan demikian. Eudaimonia bahkan hanya bicara soal fulfilling life. Termasuk di dalamnya ketika saya mencoba fulfilling life, ada discomfort di sana. Itu tetap dianggap happiness sama konsepnya orang Yunani ya. Menarik sekali. Ini dua hal yang sangat berbeda. Ketika happiness atau kebahagiaan hanya dipersepsi sebagai perasaan, menjadi rancu rasanya. Sementara ketika happiness dianggap sebagai sebuah kehidupan yang terisi, ini lebih mudah diukur. Tapi kan berarti artinya perasaannya bisa jadi nggak baik-baik saja. Kalau perasaan saya nggak baik-baik saja, di mana happy-nya? Konsep senengnya tuh di mana? Konsep bahagianya tuh gimana? Sabar. Kita masih akan punya beberapa slide lagi, teman-teman. Tapi sampai saat ini dipahami dulu ya. Kita akan menggeser happiness dari sekedar perasaan menjadi hidup yang fulfill, yang penuh. Dalam bahasanya Frankl tentu saja yang bermakna. Kalau kita ngomongin happy, sebenarnya ada beberapa komponen nih. Paling tidak itu ada 3. Ada set point, ada circumstances, ada voluntary action and choice. Saya jelasin dikit bahasa Indonesianya. Bahagia itu bisa kita nilai atau bisa kita ketahui dari 3 hal. Yang pertama namanya set point. Set point itu standar. Kita punya baseline-nya happiness. Kita punya standarnya bahagia. Bukan saya kalau dapat 20 juta saya bahagia. Bukan standar yang itu maksudnya. Maksudnya di sini adalah standar biologis. Secara genetik, saya terlahir lebih mudah bahagia ketimbang orang lain. Oh iya, bad news. Sedikit bad news. Bahwa kebahagiaan seseorang ditentukan juga oleh gennya. Apakah dia lebih mudah bahagia atau tidak ketimbang orang lain. Jadi nggak bisa dibanding-bandingin dong. Lu aku ngelakuin kayak gini happy, harusnya kamu happy. Oh tidak bisa. Kalau gennya berbeda, bisa jadi juga berbeda. Oh aku kayak gini puas, kamu kurang bersyukur kali. Oh belum tentu. Karena bisa jadi set pointnya berbeda. Standarnya udah beda. Berapa persen dok yang bikin standar? Sabar. Kita belum akan ngomongin itu. Yang kedua adalah circumstances. Atau keadaan di sekitar. Kalau ada corona, tentu kebahagiaan bisa menurun ya. Kalau sulit ngobrol sama orang lain, ya juga. Bisa juga itu kurang bahagia. Walaupun bisa juga jadi bahagia. Akhirnya nggak ngomong sama banyak orang gitu ya. Circumstances atau keadaan di luar, itu juga mempengaruhi kebahagiaan kita. Jadi bukan cuma gen. Oh kamu sedih, oh pasti karena genetik. Oh belum tentu juga. Bisa juga karena lingkungan di luar, karena keadaan di luar.
Yang ketiga, baru tentang pilihan, tentang action, tentang sikap yang kita pilih, tentang pilihan yang kita pilih. Sekarang pertanyaannya, dikira-kira aja teman-teman, dikira-kira aja. Kira-kira, boleh ditulis di kolom chat juga nih. Kira-kira Mohon maaf dokter, saya sela dulu. Boleh? Teman-teman, ini kan Zoom webinar, bukan Zoom meeting. Jadi di sini ada fasilitas Q&A. Jadi bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya, bisa melewati fitur Q&A. Seperti itu, dokter. Oke. Thank you Mas Reza informasinya. Oh iya, kalau mau nanya pakai fitur Q&A ya, karena kalau dipakai chat, nah ini chat kita pakai buat diskusi bareng. Oke. Kira-kira, kalau nggak mau ngechat nggak apa-apa sih, sambil dibayangin aja. Kira-kira teman-teman, berapa persenkah happiness yang ditentukan oleh genetik? Berapa persenkah happiness yang ditentukan oleh keadaan lingkungan, dan berapa persenkah happiness yang ditentukan oleh voluntary action and choice? Berapa persen? Kira-kira aja, nggak apa-apa. Sambil kita lihat, oh banyak nih yang diskusi, ada yang bilang gen 30, gen 50, nggak apa-apa. Buat seru-seruan aja. Sambil kita nunggu jawabannya, bayangin dulu skenario ini. Mari bayangin skenario ini. Ada 2 skenario. Skenario pertama adalah seseorang yang menang lotre 1 miliar. 1 miliar bos, itu nolnya ada 9. Dengan 1 miliar kamu bisa dapat rumah di Bekasi ada lah masih rumah semiliar ya. Di Bogor masih ada rumah semiliar. Jakarta yang pinggir mungkin masih ada. Dengan menang lotre 1 miliar, mungkin kamu punya rumah atau bisa buka usaha dan lain sebagainya. Bayangin dulu 1 miliar. Ada skenario seseorang menang lotre 1 miliar rupiah pada tahun 2019. Skenario kedua adalah ada seseorang yang mengalami kecelakaan, lumpuh sekali lagi saya bilang, dari leher ke bawah, dan tidak dapat menggerakkan tangan sama sekali. Tidak dapat menggerakkan kaki juga sama sekali. Tangan, kaki nggak bisa gerak tuh. Kejadiannya juga sama pada tahun 2019. Nah, pada tahun 2019 ada orang yang menang lotre 1 miliar, pada 2019 juga ada orang yang kecelakaan, anggap aja kecelakaan mobil, tabrak lari, orangnya pergi, terus karena dia lumpuh dari leher sampai kaki, akhirnya dia hanya duduk saja, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak, nggak bisa jalan, dan itu kejadian tahun 2019. Pertanyaan saya, siapa yang lebih bahagia di tahun 2020? Ayo jawab. Adakah yang menjawab yang lebih bahagia adalah yang kecelakaan di tahun 2020? Ada? Nggak ada ya? Sorry, saya jawab dulu. Yang lebih bahagia di tahun 2020 adalah jawabannya nggak ada. Pada 3 bulan awal, orang yang menang lotre 1 miliar akan tiba-tiba merasa sangat senang. Di 3 bulan awal, orang yang kecelakaan akan merasa habis, tidak berdaya, putus asa, semua habis. Di 3 bulan selanjutnya, yang menang 1 miliar akan mulai spending money, akan mulai ngeluarin uang, akan mulai pusing, mungkin dia ngutangin, mungkin dia belanja, mungkin dia ngajuin beli rumah ke developer, dan lain sebagainya. Di 3 bulan yang selanjutnya pula, yang kecelakaan akan mulai menyadari, ini kalau diteruskan, nggak bisa. Saya nggak bisa meneruskan hanya mengasihani diri, hanya self-pity, hanya terus-menerus berada di ruangan yang sama. Nggak bisa seperti ini terus. Di 3 bulan selanjutnya, yang menang 1 miliar akan mulai pusing. Ternyata punya uang 1 miliar, susah juga ya ngelolanya. Di 3 bulan selanjutnya, yang lumpuh akan mulai mencoba mencari jalan keluar dari apapun yang menjebaknya. Mulai menggunakan mulutnya untuk bicara, mulai
berkomunikasi dengan sekitarnya, dan di 3 bulan terakhir, di 1 tahun, kedua orang ini akan mencapai tingkat kebahagiaan yang sama. Sama persis sebelum dia mendapatkan 1 miliar, dan sama persis sebelum dia kecelakaan. Happiness, kebahagiaan, buat otak adalah pekerjaan. Sekali lagi, kebahagiaan buat otak itu pekerjaan. Jadi, kalau kita bahagia intens, capek nggak otaknya? Capek. Maka otak akan istirahat. Dengan otak istirahat, yang terjadi adalah, ya, emosinya akan mereda. Jika kita menargetkan kebahagiaan yang sangat besar seperti menang lotre 1 miliar begitu, tentu itu membahagiakan, siapa yang bilang enggak? Dalam waktu singkat, otak akan menurunkan level kebahagiaannya ke keadaan normal sebelum kita mendapatkannya. Kenapa begitu? Karena pertama, buat otak bahagia itu pekerjaan. Siapa yang suka kerja capek-capek? Enggak kan ya? Diturunkan sama otak ke level normal. Begitu pula kesedihan. Kesedihan buat otak juga adalah pekerjaan. Capek. Dia akan membuatnya kembali ke level normal. Kedua tadi akan bertemu di tengah. Kesimpulannya, Dok? Kesimpulannya berarti nggak apa-apa kecelakaan. Oh, bukan begitu. Kesimpulannya nggak begitu. Ini kesimpulannya. Kesimpulannya, kebahagiaan adalah kumpulan dari keseluruhan hal ini. 50%-nya genetik, 10%-nya lingkungan, 40%-nya adalah sikap. Apa yang kita pilih untuk memenuhi kebahagiaan tersebut. Problemnya, genetik nggak bisa kamu kendalikan. Aku pengen gen yang lebih baik. No. Kamu nggak bisa melakukan itu. Aku ingin lingkungan yang lebih baik. Again, kamu nggak bisa melakukan itu. Kita nggak bisa ngubah lingkungan. Kita nggak bisa ngubah genetik. Kita bisa mengubah yang 40%. Dan bayangkan, ngubah 40% itu angka yang besar sebenarnya. Tapi aku nggak bisa 100% bahagia. Serakah ya manusia ya. Dikasih yang 40, maunya 100. Nggak bisa. Kita nggak bisa mendapatkan ke 100%. Kenapa demikian? Ingat, lagi pula bahagia buat otak adalah pekerjaan. Dia akan menurunkan levelnya. Tapi Dok, aku maunya kebahagiaan yang stabil. Kalau udah bahagia, biasanya aku menderita. Loh. Siapa yang bilang bahagia itu selamanya? Ada yang bilang bahagia itu selamanya? Coba perhatikan baik-baik. Bahkan adakah perasaan yang selamanya? Adakah sedih yang selamanya? Adakah kecewa yang selamanya? Atau dia datang dan pergi sesuai waktu? Saya kecewa sih, tapi nanti tiba-tiba kepikiran yang lain, terus saya marah. Habis marah, pergi lagi sih emosinya, tiba-tiba saya dapat McD, saya senang gitu. Perhatikan baik-baik. Perasaan pun berfluktuasi. Tidak ada perasaan yang bertahan selamanya, termasuk kebahagiaan. Jadi jika harapan kita adalah saya ingin bahagia seterusnya nanti, ketika saya sudah pensiun, saya pengen happy terus di masa depan, percayalah kamu nggak akan dapetin itu. Bukan doain jelek, tapi karena bahagia itu fluktuatif, sama seperti emosi yang lainnya. Jika bahagia menjadi tujuan, ini lebih menarik lagi. Kita menjadikan bahagia sebagai tujuan. Akhirnya bahagia gitu kan. Ini menarik. Kamu menjadikan sesuatu yang fluktuatif menjadi tujuan. Dari mana kamu tahu bahwa tujuan ini tercapai atau tidak? Jika kamu menjadikan emosi yang fluktuatif ini, bahagia dalam hal ini, sebagai tujuan, dari mana kamu tahu kamu sudah sampai ke tujuannya atau belum? Bingung gak sih? Bingung ya? Nggak tahu, tapi kan sementara. Loh, kalau gitu gimana tahunya nyampe? Kebahagiaan memang tidak bisa dijadikan tujuan. Ketika kita menjadikan kebahagiaan sampai sebagai tujuan, pertama kita nggak tahu kita nyampe ke sana atau enggak. Kedua, ini jebakan lagi, ketika kita menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan, kamu sedang meletakkan kebahagiaan di masa depan. Kamu sedang meletakkan kebahagiaan di depan dirimu. Jadi seakan-akan peribahasa orang Indonesia tadi, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dulu, senang-senang kemudian. Seakan peribahasa tadi, saya meletakkan senang-senangnya itu nanti. Perhatikan baik-baik jebakannya teman-teman. Kalaupun saya mencapai keadaan itu, misalnya saya akan bahagia ketika saya sudah lulus S1. Saat kamu lulus S1, kamu akan menyadari? Enggak.
Belum. Saya harus kerja dulu. Oke, begitu masuk ke tempat kerja, bahagia? Enggak. Oke, saya pengen naik jabatan, saya pengen promosi. Habis promosi bahagia? Enggak. Habis promosi, mata kita terus-menerus cepat ke depan. Ketika kita meletakkan bahagia sebagai sesuatu yang ada di depan, pandangan mata kita akan terus-menerus ada ke depan. Ke masa depan, terus nyampe ke masa depan lagi, nyampe ke masa depan lagi. Sehingga isi doa kita hanya seperti orang serakah yang tidak pernah berhenti. Aku ingin ini, aku ingin ini, aku ingin ini, aku ingin ini. Gak habis-habis. Selalu ada yang kurang. Karena pandangan kita terus-menerus ke depan. Jika pandangan kita terus-menerus ke depan, bisakah kamu bahagia? Jika kita tidak pernah berhenti sejenak untuk melihat saat ini, bisakah kamu bahagia? Jangan-jangan kebahagiaan memang gak ada di masa depan. Boleh nyambung? Kita kenalan dulu bahagia yang lebih jauh ya teman-teman ya. Bahagia yang akan kita kenali adalah bahagia yang dari sumbernya. Di otak. Memang bahagia itu urusan otak. Loh iya, emang bahagia urusan siapa? Urusan perasaan dong dok. Lah perasaan kan muncul dari otak. Jadi kita akan melihat bagaimana kebahagiaan muncul di otak. Kita akan kenalan sama yang pertama. Dopamin. Dopamin ini sebuah zat di otak yang tugasnya itu memberikan pleasure. Rasa enak gitu rasanya ya. Teman-teman ada yang suka belanja? Atau yang tadi check out Shopee, siapa namanya tuh tadi yang check out Shopee itu? Itu dopamin. Saya belanja, saya dapatkan barang, saya mengalami pleasure. Yang keluar adalah dopamin. Sifatnya dopamin ini antisipatorik. Perhatiin teman-teman, kalau kita habis belum check out tuh ya mungkin ya, baru masukin barang ke keranjang, udah mulai kan ada perasaan happy-nya. Check out, makin happy kan ya. Nungguin barang nyampe, happy kan ya, tungguin barangnya datang. Tiba-tiba kesenangannya tiba-tiba meluncur ke bawah. Kayak gini doang rasanya. Udah gini doang gitu rasanya. Mungkin dengan harga yang lebih besar sensasinya tidak secepat itu mungkin iya. iPhone 12 misalnya ya, yang baru keluar tuh. Atau nanti dibilang endorse Apple lagi. Samsung Galaxy S20 misalnya kita beli. Begitu kita beli, wah waktu nunggu seru. Unboxing, wah enak banget ya. Megang, wih bagus. Seminggu masih bagus, 2 minggu mulai, aduh. 3 minggu casing dilepas, 4 minggu dilempar. Begitu aja handphonenya ke kasur. Kebahagiaannya turun. Perhatikan baik-baik. Sekalipun dopamin ini rasanya kuat, sekalipun mendapatkan ini rasanya kuat, ada kabar buruk dari dopamin. Sifatnya sementara. Dan sangat cepat hilangnya. Cepat banget. Gitu hilang. Ada yang masih belum punya pasangan di sini ada? Ada yang masih gebet-gebet gitu ada? Ada ya? Nah, yang punya gebetan perhatiin, pas lagi ngedeketin gimana rasanya? Wah, seru ya, pleasure. Deg-degan. Wah, dia balas apa nih? Iya, akhirnya dia nerima ajakan makan gitu ya. Pleasure, seru. Tapi perhatikan baik-baik. Begitu jadian, gimana rasanya? Pleasure-nya hilang. Dan kita pikir, itu sama dengan cintanya hilang. Aku nggak lagi jatuh cinta. Bukan, Bung. Bukan. Itu dopamin. Kita kenalan lagi sama endorfin. Endorfin itu muncul saat olahraga. Biasanya sifatnya bisa juga sebagai painkiller. Itu kenapa pas olahraga rasanya enak ya. Ini istilahnya sebagai big daddy-nya. Happiness di otak. Kabarnya endorfin ini jauh lebih kuat daripada morfin yang disuntikan sebagai obat.
Jadi olahraga itu juga secara medik membantu betulan loh untuk happiness. Kita kenal lagi sama happiness yang lain. Oksitosin. Oksitosin bahkan punya nama lucu. Cuddle hormon. Ini hormon yang muncul pada saat stres, pada saat aktivitas seksual, pada saat melahirkan, pada saat laktasi, gampangnya pada saat ketemu orang, pada saat kita berinteraksi. Bahkan beberapa peneliti mulai menyarankan untuk oksitosin kita snort, dihirup, gitu. Biar kita lebih bisa ngerasain empati ke orang lain. Mungkin karena manusia zaman sekarang sulit yang ngerasain empati. Oksitosin ini muncul ketika kita bersama-sama. Dan rasanya, tahu ya rasanya bersama-sama? Nyaman, ease gitu, tenang. Itu happiness juga, happiness. Ada happiness yang lain? Ada. Namanya serotonin. Serotonin ini isinya antidepresan. Sifatnya soft and calm, tenang dan lembut. Dia muncul ketika berinteraksi dan dia relatif lebih panjang. Mungkin sulit yang membedakan masing-masingnya, tapi saya punya contoh. Tadi saya udah ngasih contoh dopamin ketika kita ngegebet orang yang disukain sama ketika kita beli barang dari marketplace. Serotonin itu terjadi tidak seperti itu. Suatu hari saya udah jadi dokter, teman-teman. Ini terinspirasi oleh kisah nyata ceritanya. Suatu hari saya jadi dokter di sebuah tempat terpencil. Tempatnya memang masih terpencil. Gaji saya pada saat itu sangat besar. Tebak gaji dokter berapa? Coba. Iya, betul. 1.200.000 sebulan. Masih dipotong. Ada potongan ini, itu, dan lain sebagainya. Dan potongannya cukup besar. Pertama kali saya tahu, astaga, gaji dokter segini, dipotong segini. Aduh, pusing. Loh, saya pikir gaji dokter banyak. Enggak. Bukan karena gaji jumlahnya yang sebenarnya disedihkan, tapi karena ada potongan dan saya menandatangani sejumlah yang sebenarnya 1.200.000. Yang potongannya ternyata potongan gaib. Tahu lah ya, kadang-kadang orang Indonesia kan kayak gitu, adalah potongan gaib dari mana nggak tahu. Apa perasaan saya kira-kira? Gaji yang 1.200.000 dipotong dengan potongan gaib. Marah, kecewa. Bukan tentang jumlahnya, tapi karena kecurangannya. Marah ya. Pada saat saya marah, saya pulang. Ya gimana lagi, kan udah gajian, pulang. Menjelang pulang, di daerah ini beneran daerah terpencil, teman-teman. Buat nyampe ke sini tuh kita butuh kurang lebih 3 jam dari kabupaten. Terus ngelewatin 3 hutan. Jadi bayangin ya, seterpencil itu. Ngelewatin 3 hutan, kabupaten. Satu-satunya hiburan saya di daerah tersebut adalah sebuah mall. Namanya Indomaret. Itu satu-satunya tempat hiburan saya. Habis gajian, ya udahlah ke Indomaret lah, udahlah biarin lah, dipotong ajaib. Saya nggak nyebutin angka potongannya, nggak enak. Karena lumayan gede potongannya. Kalau disebutin nanti kamu yang emosi. Di tengah perjalanan pulang, di Indomaret, saya melihat ada seorang anak yang duduk kehujanan di depan. Kelihatan banget anak ini lapar dan kedinginan. Saya buka dompet. Ini bayar kosan dan lain-lain aja gue belum tentu bisa makan sebulan ini. Pasti masih minta orang tua. Ini ada anak kecil lagi lapar. Hujan. Aduh, kalau mau minta duit itu nanti anaknya nggak minta-minta sebenarnya, tapi itu pikiran saya. Kalau minta duit nanti kan ketika uang gue lebih banyak gitu, saya menyerah dengan rasa belas kasihan tadi. Saya masuk ke Indomaret, saya beliin roti, saya beliin beberapa makanan lain dan handuk kecil, lalu saya berikan ke dia. Lumayan tuh angkanya, sekian ratus ribu. Apa yang anak itu lakukan? Cuma melihat ke atas dan memeluk kaki saya sambil bilang, makasih mas. Suaranya sedikit bergetar. Tanda dia betul-betul terima kasih. Sampai hari ini ketika saya mengingat kejadian tersebut, saya tahu memberi
itu membahagiakan. Ketika saya mendapatkan sesuatu, saya menyebutnya sebagai pleasure. Mungkin itu gembira saja, kuat tapi sementara. Tapi bahagia tidak muncul dari saya mendapatkan. Bahagia muncul ketika bahkan saya ngasih ke anak, padahal itu uang saya udah jelas kurang. By the way, saya nggak menyarankan itu sebuah strategi manage budgeting yang buruk, karena memang pada saat itu saya cukup buruk manage budget. Saya tidak menyarankan untuk sampai mengorbankan sedemikian besar, tapi bukan itu poinnya. Poinnya ternyata bahkan memberi masih bisa membuat saya merasakan happiness jauh setelah kejadian tersebut berlalu. Serotonin ini begitu nyamannya sehingga bisa muncul jauh setelah interaksi tersebut terlewati. Fungsi emosi negatif itu survival, takut, marah, sedih, kecewa. Tujuannya adalah supaya manusia selamat. Gak peduli manusia menderita, tapi selamat. Setelah manusia selamat, ini fungsi emosi positif yang perlu kita pertanyakan. Sebenarnya untuk apa? Dua jawabannya teman-teman. Fungsi emosi positif adalah grow, berkembang, dan connected, terhubung dengan sekitar. Jadi bahagia itu sebenarnya bukan untuk dinikmati sendiri. Untuk bertumbuh, berkembang, dan untuk terhubung dengan sekitar. Kamu nggak bisa bahagia sendiri. Bahagia harus datang dari sendiri, betul dari dirimu sendiri, tapi terhubung dengan orang lain. Nggak bisa sendirian. Nggak bisa. Tadi saya bercerita bahwa kebahagiaan tidak ada di masa depan. Memang nggak ada. Ketika kita mulai menyadari aspek demi aspek kebahagiaan ini, sadari satu hal. Kebahagiaan ada justru kalau kita berhenti untuk terus-menerus cepat ke masa depan. Kebahagiaan ada justru ketika berhenti dan melihat saat ini sejenak. Beresonansi dengan sekitar untuk berbagi. Beresonansi dengan sekitar untuk saling menerima, terhubung. Bahkan kebahagiaan bisa muncul ketika memori berbagi ini saja didapatkan. Tentu ini bukan ditujukan sebagai tindakan yang egois begitu ya. Saya ingin bahagia makanya saya memberi, enggak gitu tujuannya. Ketika saya egois, di situ malah nanti pemberiannya akan sulit merasakan serotonin. Berilah, berbagilah, di situ kebahagiaan bisa muncul. Dan perhatikan, itu hanya bisa terjadi ketika kita berhenti di saat ini. Stop dulu. Saya mau merasakan kebahagiaan saat ini. Saya mau menyentuh realita saat ini. Tidak cepat-cepat berpikir ke masa depan. Tidak cepat-cepat. Saya akan menutup presentasi hari ini dengan kutipan dari Dalai Lama. Ketika kita merasa telah memberi cinta dan kebaikan pada orang lain, itu tidak hanya membuat orang lain merasa dicintai dan damai, tapi membantu kita juga untuk menemukan kebahagiaan batin dan kedamaian. Berhenti terus-menerus cepat di masa depan. Kebahagiaan itu ada di saat ini. Jika kita terus-menerus meletakkan kebahagiaan di depan, justru kita nggak bisa mendapatkannya. Karena dia bukan sesuatu yang didapatkan. Dia dirasakan. Dan untuk merasakannya, kita perlu merasakan saat ini. Di sini. Sekarang. Demikian dari saya. Terima kasih. Sebentar. Oke, terima kasih sekali dokter atas presentasinya, atas insight-nya, atas inspirasinya yang sangat luar biasa sekali malam hari ini. Saya memperhatikan slide demi slide dengan sangat wow, sangat amazing seperti itu. Nah, teman-teman tadi dijelaskan sekali bahwa kebahagiaan bisa dirasakan dengan berbagi, dengan terkoneksi dengan orang lain. Nah, namun kan sekarang kita sedang dalam masa pandemi nih.
itu di mana ada pembatasan secara fisik ya teman-teman. Tapi tidak ada pembatasan secara interaksi yang bisa kita lakukan di media lain seperti sosmed, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, Line, atau platform seperti Zoom. Ya, saat ini malam ini benar kata dokter, saat ini di waktu ini sekarang kita akan menikmati kebahagiaan bersama. Nah, ngomong-ngomong soal kebaikan itu di di zaman serba canggih ini, di zaman teknologi ini, tentunya kita nggak akan mengalami yang namanya batasan-batasan gitu. Kalau kita tahu nih, kalau berdasarkan cerita dokter tadi, kita berbagi dengan cara memberi langsung. Tadi roti ya, dokter berkunjung ke mall yang bernama Indomaret, kemudian membeli roti dan dibagikan kepada seorang anak tersebut. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih bahwa berbagi itu nggak hanya itu aja gitu. Kita saat ini kita bisa berbagi yang sebenarnya tidak diniatkan langsung, tapi manfaatnya bisa dirasakan oleh semua orang. Saya suka sekali dengan bunga dandelion karena menarik sekali filosofinya. Bunga dandelion ini ketika kena angin dia bisa terbang menuju kemanapun dan dimanapun dia bisa tumbuh. Gitu. Nah, begitu juga dengan kebaikan. Kebaikan ini tidak hanya diberikan secara langsung, tapi bisa secara nggak langsung juga nih. Nah, gimana sih? Kok bisa sih gitu loh? Nah, kali ini di kesempatan yang kedua ini, ada pembicara yang akan berbagi kepada kita semua tentang bagaimana sih cara kita menebar kebaikan tanpa harus langsung bertemu orangnya. Bahkan bisa melakukan kebaikan dengan berjangka, baik itu mungkin bulanan atau tahunan, bahkan tidak direncanakan sama sekali. Tiba-tiba saja nilai kebaikan itu sudah tersebar. Gitu. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembicara yang kedua, sesi Q&A akan kita jadikan satu di akhir nanti setelah pembicara kedua kita ini. Oke, silahkan Pak Agus, masuk Pak Agus. Oke, terima kasih Kak Reza. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Waalaikumsalam. Salam bahagia ya. Bahagia memang itu harus, kalau tadi Dokter Jimmy bilang bahwa bahagia tujuan, bukan. Sebenarnya bahagia adalah proses. Dan di setiap bahagia itu kita jalanin di dalam proses-proses kehidupan kita. Oke, sip. Nah, tadi Kak Reza sebenarnya sudah menyinggung ya mengenai dandelion. Nah, teman-teman semuanya, aku berbagi.com, kami hadir dengan mengambil konsep dandelion tersebut. Bagaimana mudahnya kebaikan itu tersebar ke semua orang dengan gampang. Di rumah saya ada dandelion gitu ya, begitu ketiup itu udah langsung kesebar kemana-mana. Nah, inilah kenapa kami begitu membuat platform ini. Kita kepikir bahwa kebaikan pun juga bisa dilakukan oleh siapapun. Yang akhirnya apa? Dengan berbagi, maka semua orang akan menjadi lebih bahagia. Jadi izinkan saya untuk share beberapa slide. Nih, kalau saya lihat di sini ya, aku berbagi.com ini adalah solusi baru permasalahan sosial. Baik, sebelumnya saya juga harus sampaikan bahwa aku berbagi.com, kami adalah startup yang kami didukung oleh Generali Indonesia, salah satu perusahaan yang pusatnya adalah di Italia. Kita sudah berdiri dari 1831, jadi sudah hampir 200 tahun gitu ya. Itu yang mendukung kami untuk membesarkan hal ini. Kenapa ini muncul? Sederhana saja. Kita kepingin menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Bisa saja, setiap company pasti ada yang namanya CSR. Tetapi apakah dana CSR itu cukup? Tentu saja enggak. Makanya kita membuat suatu platform yang bisa mengkonek antara mereka yang berlebih kepada yang berkurang. Ya, itu adalah prinsipnya. Lalu apa bedanya dengan yang ada? Mari kita cek satu persatu. Baik, slide saya sudah kelihatan ya, Mas Kang Reza? Sudah kelihatan Pak, aman sekali. Oke, baik. Nah, teman-teman sekalian, kita harus menyadari bahwa begitu ada kata-kata asuransi, semua langsung reluctant. Aduh, asuransi lagi. Aduh, kenapa sih jualan? Teman saya kok jadi agent gitu kan. Jadi selalu ada kata-kata persepsi yang negatif yang tentang asuransi. Ada yang bilang mengenai ada tambahan biaya hidup, ada proses klaim yang lambat, ada asuransi yang mahal, kemudian juga
Ada yang bilang, saya nggak perlu kok asuransi, saya masih sehat, saya masih milenial nih, saya oke, kerja juga oke, saya juga bisa beli obat sendiri. Bahkan ada juga yang berpersepsi bahwa yang namanya asuransi itu menghilangkan uang, gitu kan. Wah, klik langsung hilang, nggak bisa diklaim. Oleh karena itu juga pemerintah sebenarnya sangat apa namanya ini ya, sangat eh, sangat worry nih, kenapa kok asuransi cuma 2% dari seluruh PDB Indonesia gitu. Itu adalah fakta yang pertama. Nah, kemudian fakta yang kedua, nah, pada saat ini, pada saat kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, berdiskusi, mendengarkan paparan dari Dr. Jimmy, dari kami semua, ini di luar sana ada 25 juta warga Indonesia yang masih hidup di dalam di bawah garis kemiskinan. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat yang sama pula, saat ini ada hampir 2 juta lebih ya, 2 juta lebih itu tuh rumah dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Saya tinggal di Bandung, saya bahkan mengalami sendiri bagaimana tetangga saya ada yang seperti itu. Apa yang terjadi? Ya kita bisa bayangkan, ada yang incest, ada yang kekerasan dalam rumah tangga dan segala macam. Kemudian yang ketiga, pada saat yang sama kita sekarang sedang berdiskusi, satu bayi yang lahir dari 3 bayi itu dalam kondisi stunting. Artinya apa? Artinya bahwa dia hidup serba kekurangan, gizi kurang. Yang artinya apa? Impact-nya adalah di masa depan mereka akan apa namanya? Akan hidup yang tidak strong gitu ya. Kebayang bahwa Indonesia akan diisi oleh pemuda-pemuda yang seperti itu. Oke. Dan terakhir OECD juga bilang bahwa ada 16% dari masyarakat Indonesia itu tuh 16% itu bisa menikmati pendidikan yang di SMA dan ke atas, di mana itu masih jauh sekali di bawah rata-rata negara-negara OECD. Nah, inilah fakta yang ada di Indonesia, yang mana kita harus care terhadap ini gitu ya. Kita tidak hanya care kepada diri kita sendiri, tapi kita juga care kepada orang lain. Dan fakta ini akan juga diperburuk dengan adanya coronavirus. Ya kan? Kita tahu bahwa teman-teman yang profesional yang kita bekerja sudah mulai banyak yang namanya pemutusan hubungan kerja. Ya kan? Otomatis hal ini akan berpotensi untuk meningkatkan tingkat kemiskinan juga. Beberapa teman-teman saya juga mengalami hal yang sama. Nah, inilah fakta yang kedua kita harus sadari juga bahwa permasalahan sosial itu masih banyak di Indonesia. Apakah selesai? We never know. Tetapi at least kita care about this one dan kita juga do something bagaimana untuk bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut. Fakta yang ketiga, teman-teman, kalau kita punya uang 20.000, kita pasti bisa tanya deh, masih kita bisa keluarkan 20.000 ini? Oh, ini dengan sangat mudah sekali gitu ya. Kita bicara kalau zamannya kita masih offline, kita bisa menikmati kopi kenangan gitu kan bersama teman-teman. Atau mungkin kalau misalnya kita lagi di restroom gitu ya, mungkin ini juga akan habis dalam 10 atau 20 kali kita ke sana. Nah, tapi ada juga bagi sebagian dari kita kepingin sharing each other gitu kan. Kita juga, oh udahlah ini 20.000 saya berikan aja ke dalam kotak amal. Nah, menarik bagaimana begitu orang mau sharing, mau berbagi, supaya membahagiakan diri dia sendiri atau juga membahagiakan orang lain. Kenapa menarik? Coba bayangkan. Apabila fakta yang kedua tadi, masalah-masalah sosial, itu bisa kita gabung bersama, kemudian kita mengumpulkan 1 triliun untuk membantu penyelesaian masalah tersebut, maka mungkin we are part of the problem solver, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak kita harus mengumpulkan 1 triliun dengan 20.000? Tentunya dengan matematika yang sederhana kita gampang. Oh, gampang, tinggal kumpulkan aja 50 juta orang, gitu kan? Semuanya kita minta 20.000. Nah, ini akan terbentuklah 1 triliun. Dan tentunya ini, oke, 50 juta. Sekarang penduduk Indonesia 273 juta. Wow, jauh banget gitu kan. Kenapa kita coba berpikir kreatif? Nah, disinilah kami dituntut untuk bagaimana bisa berpikir kreatif. Bagaimana sih supaya 50 juta ini menjadi 100.000 saja gitu. Ya kan? Loh kok bisa begitu? Nah, disinilah yang menjadi akar bagaimana aku berbagi itu lahir. Dari fakta yang pertama tentang negatif kacamata negatif tentang asuransi. Fakta yang kedua adalah banyak sekali masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Dan fakta yang ketiga, oh mungkin orang akan spending dari 20.000, ya kan? Nah, dari fakta-fakta ini kemudian lahir yang namanya akuberbagi.com. Kita harapkan bahwa akuberbagi.com selain bisa memberikan solusi terhadap permasalahan sosial yang tidak akan pernah selesai, saudara-saudara, gitu ya, tetapi juga masih bisa memberikan kasih sayang kepada keluarga.
Bagaimana bisa begitu? Mungkin saya akan start kan definisi dulu. Ya, akberbagi.com merupakan platform digital yang kita kepingin menyalurkan niat baik masyarakat yang kepingin berwakaf, berdonasi, dan atau kebaikan lainnya yang nantinya akan diberikan kepada orang lain. Ya, dasar kami adalah dari produk asuransi jiwa syariah. Kita punya 3 prinsip untuk membangun ini, yaitu modern, mudah, dan murah. Modern apa? Otomatis dengan dunia digital seperti yang Kang Reza sampaikan, kita tidak perlu berbondong-bondong untuk mencari yayasan untuk menyumbangkan gitu kan. Semuanya bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ya. Yang berikutnya juga kita pastikan bahwa mudah. Semua proses dilakukan less than 2 minutes, gitu kan. Kurang dari 2 menit semua orang sudah bisa menyalurkan niat baiknya. Terakhir, satu yang kita angkat adalah murah. Murah belum tentu murahan gitu ya. Kita berharap dengan angka 20.000 itu bisa bisa di-grab oleh siapapun dari kita. Kita punya 20.000, kita bisa sharing kepada orang lain. Nah, dan satu kunci adalah kita selalu bekerjasama dengan lembaga yang resmi, kita bekerjasama dengan lembaga yang terpercaya. Kenapa? Karena kami mau membangun yang namanya peace of mind. Kita tidak mau abal-abal. Semua orang bisa menggalang dana bahwa, saya lagi sedang ini butuh uang, kemudian menggalang dana bisa. Kami tidak memilih itu, kami memilih bahwa kita berpartner dengan lembaga resmi dan lembaga yang terpercaya. Supaya apa? Supaya menjaga bahwa dana yang terkumpul ini akan diserahkan dan diarahkan sesuai dengan keperuntukannya. Oke, baik. Nah, oleh karena itu, dari semua lembaga yang sudah kami bekerjasama, kita melakukan yang namanya verifikasi. Kita melakukan yang namanya due diligence. Supaya apa? Supaya seluruh dana tersebut akan teralokasikan kepada program-program yang baik. Saya ambil contoh, ada yang pendidikan, ada kesehatan, ada pembangunan, ada juga membangun ekonomi rumah tangga gitu ya, dan juga membangun duafa. Nah, ini adalah program-program yang ada di kami. Dan yang kami percaya bahwa ini adalah salah satu jalur yang akan membantu Indonesia, membantu menyelesaikan masalah-masalah sosialnya. Oke, lalu pertanyaan berikutnya adalah apa sih yang membedakan kami dengan platform yang lain, gitu kan? Nah, tentu saja sederhana bahwa kalau kita lihat di bawah itu adalah donasi seperti biasa. Orang bisa salurkan 20.000 diterima oleh Habitat for Humanity, salah satu partner kami contohnya nih ya. Kemudian ya sudah selesai. Seperti ya kita memberikan kepada orang, habis itu selesai. Pertanyaannya adalah apakah seperti itu kebahagiaan yang kita ingin salurkan? Kenapa enggak kita coba dengan sesuatu yang berbeda, yang lain, gitu kan? Nah, di platform Aku Berbagi ini kami sudah membuat suatu sistem di mana bahwa setiap orang bisa berkontribusi 20.000 selama 5 tahun, maka dia akan membentuk manfaat donasi hingga 5 juta. Bayangkan, kenapa ini bisa terjadi? Ya karena memang ada faktor insurance tadi yang ada di situ, ya. Nah, jadi bayangkan kalau misalkan dari satu orang setiap kota hanya kontribusi 20.000, kemudian terbentuk 5 juta, maka dari 1.000 orang maka akan terbentuk 5 miliar. Dari 1 juta orang maka akan terbentuk 5 triliun. Itulah prinsipnya. Lalu apa sih perbedaannya? Tentunya kami berlihat seperti ini. Manfaat bagi sesama. Kita kepingin bahwa potensi yang terbentuk, ya, balik lagi ini potensi yang terbentuk ini tidak hanya dimanfaatkan sekarang, tetapi juga akan dimanfaatkan di masa mendatang. Kenapa? Karena kita bisa berbagi sekarang, tapi dimanfaatkan oleh masyarakat nanti di masa mendatang. Kemudian potensinya tentu lebih besar dari kontribusi. 20.000 kali 5 tahun berarti hanya 1,2, tapi terbentuknya adalah 5 juta. Dan yang ketiga yang lebih penting, setiap saya berkomunikasi dengan para yayasan, mereka selalu kebingungan sumber pendanaan di masa mendatang. Mereka tidak pernah kebayang. Pertanyaan saya sederhana, bagaimana teman-teman sebagai di yayasan ini mencari dana untuk 5 tahun lagi? Mereka tidak pernah membayangkan. Mereka selalu bilang bahwa tahun ini aja kami kesusahan untuk mencari dana. Bagaimana kita memikirkan tahun depan, 2 tahun lagi, apalagi 5 tahun. Nah, disinilah kami dari dana yang terkumpul itu akan terbentuk potensi wakaf dan donasi yang akan kita salurkan di masa mendatang. Dengan demikian kita akan menjamin keberlangsungan dari para lembaga yang sudah kita pilih. Nah, disinilah kami yang membedakan dengan platform-platform yang ada yang sekarang. Ya, bukan artinya di sini bahwa kita melengkapi yang sekarang lanjutkan, tetapi kita bisa lengkapi dengan berdonasi yang sifatnya akan bisa berlaku untuk di masa mendatang.
Oke, dan tentunya dengan manfaat yang terbentuk di asuransinya, tetap kita memberikan manfaat kepada keluarga, yaitu besarnya sampai dengan 2 juta. Oke, nah tentunya kita juga harus realistis bahwa terhadap kondisi, makanya beberapa kegiatan kita lakukan terhadap COVID, kita sempat melakukan penggalangan dana, kemudian kita alokasikan kepada siapa? Kepada SME Industries yang terimpact. Kita tahu bahwa ada 1.200 pekerja ya, yang pada waktu itu kehilangan pekerjaannya. Kebayang tuh, ada 5.000 orang di dalam keluarga tersebut otomatis sudah terimpact. Maka kita berikan, dari dana yang terkumpul, kita berikan kepada SME tersebut, kepada UMKM, kemudian mereka membuat APD. Jadi ini lipatnya ganda. Dari sisi UMKM-nya juga mereka hidup gitu ya, kembali bisa bekerja, dan juga hasilnya itu bisa diberikan kepada rumah sakit yang pada waktu itu membutuhkan hazmat. Oke, nah kira-kira begitu. Saya rasa akan lebih banyak kita diskusi. Yang pasti teman-teman semuanya, saya pribadi juga mengalami bahwa berbagi adalah suatu kebahagiaan sendiri. Berbagi akan membuat tidak hanya kita fulfill kebutuhan orang lain, tetapi juga fulfill kebutuhan jiwa kita. Pengalaman pribadi tidak bisa dipungkiri, seperti tadi Dr. Jimmy juga punya pengalaman pribadi, dan kita yakin bahwa selama ini kita bisa memberi, maka kita tidak akan pernah kekurangan. Bukan bermaksud juga untuk mendapatkan berlebihan gitu ya, tetapi juga kita tahu bahwa dari semua yang ada di kita saat ini, itu ada bagian orang lain yang harusnya kita salurkan. So, teman-teman, bagi yang nanti sempat, silakan kunjungi kita punya website. Dan saat ini pun, saking kami sangat getolnya untuk membuat komunitas kebaikan, kami meluncurkan yang namanya Sahabat Berbagi. Ya, kenapa Sahabat Berbagi? Karena kita tahu bahwa kita perlu komunitas yang sangat besar untuk menggerakkan orang untuk mengajak kepada kebaikan. Kita bilang bahwa orang bisa cukup mengajak 3 sahabat untuk mendapatkan manfaat. Apa saja manfaatnya? Sederhana kok. Manfaatnya semua tentu tentang kebaikan. Yang pertama adalah manfaat kebaikan untuk yang kita tuju, ya kan? Kepada NGO yang kita pilih. Yang kedua, manfaatnya untuk keluarga yang kita cintai. Dan tentunya yang ketiga adalah manfaatnya untuk diri kita sendiri. Maka ini akan sangat relevan dengan teori bahwa kita memberi, maka kita pun juga akan mendapatkan. Maka di Sahabat Berbagi ini, setiap orang yang bergabung di dalamnya bisa mendapatkan potensi tambahan penghasilan 3 sampai dengan 8 juta seumur hidupnya. Kenapa begitu? Karena kita menghargai yang namanya mengajak kebaikan. Di komunitas ini nanti kami pun juga akan berharap bahwa kita bisa membuat gerakan bersama. Kalau nanti COVID sudah selesai, kita bisa membuat voluntary activities bersama gitu ya, untuk memberikan impact kepada orang lain. Pada waktu kita bisa memberikan impact kepada orang lain, tentunya jiwa kita akan terpenuhi dengan suatu kebahagiaan. Saya rasa gitu, Kak Reza, untuk sementara ini ya. Nanti kita bisa lanjut dengan diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus atas paparan materinya yang sangat luar biasa sekali. Memberikan insight bahwa berbagi itu tidak harus secara langsung, tetapi bisa melalui media-media atau platform dan manfaatnya bisa dirasakan jangka panjang. Ya, teman-teman, saatnya nih masuk sesi Q&A. Oke, sebelum masuk sesi Q&A, saya akan memberitahukan lagi bahwa tadi di awal-awal saya sudah mengatakan bahwa ada kesempatan untuk bisa menikmati free consultation, free konsultasi dengan Dr. Jimmy, dan free trial counseling tentunya dengan izinkan dirimu. Nah, teman-teman, teman-teman ini bisa nih berkesempatan nih tadi mendapatkan manfaat dari free konsultasi dengan Dr. Jimmy dengan cara silakan nih teman-teman akses web di akuberbagi.com. Nah, karena teman-teman hanya dengan melakukan kontribusi kepada akuberbagi.com dari nominal yang sangat minimal sekali, teman-teman semua berkesempatan untuk mendapatkan free konsultasi dengan Dr. Jimmy Ardian. Gitu. Ada 5 peserta yang mungkin beruntung yang sudah melakukan kontribusi di akuberbagi.com, lalu akan mendapatkan notifikasi bahwa oke, Anda mendapatkan free konsultasi dengan Dr. Jimmy. Lalu manfaatkan juga sesi Q&A, karena dari sesi Q&A ini 3 penanya beruntung akan mendapatkan free trial counseling dengan izinkan dirimu. Nah, teman-teman, sesi Q&A dibuka, silakan teman-teman akses ke bagian Q&A ya teman-teman, karena kalau masuk ke chat tidak akan kita baca. Gitu. Lalu yang kedua, teman-teman bisa tanya baik ke Dr. Jimmy atau ke Pak Agus. Formatnya cukup gampang nih.
di chat. Jika teman-teman ingin tanya ke Dokter Jimmy, chat aja Dokter Jimmy, pertanyaannya. Lalu jika ingin tanya ke Pak Agus, pertanyaannya. Gitu. Nah, sebenarnya saya pun nggak usah panjang-panjang menjelasin ya. Dari awal sudah ada banyak pertanyaan yang masuk ini. Mungkin Dokter Jimmy juga sudah melihat beberapa pertanyaan yang menarik. Saya beri kesempatan dulu kepada Dokter Jimmy. Kehormatan bagi dokter. Tes. Oke, terima kasih Mas Reza. Saya sambil lihat-lihat ini ya. Ini harus diklik answer live atau langsung dijawab aja nggak apa-apa? Langsung dijawab aja nggak apa-apa dokter. Jadi dokter saya berikan kehormatan dulu untuk memilih pertanyaan. Daripada nanti kalau saya yang pilih, nanti saya diprotes nih. Takutnya lu kok pertanyaan saya nggak dipilih nih gitu. Bagus. Itu mencegah jebakan sendiri ya. Ini Iya, saya pilih sekali, pertanyaan yang nggak terlalu panjang karena panjang itu banyak. Dokter Jimmy, kapan kita tahu bahwa ini adalah sebuah kebahagiaan? Pertanyaan menarik. Mungkin tadi kita diskusinya sangat luas ya, tapi kalau seluas tadi kita ambil kesimpulannya bahwa ternyata sebuah kata yang kita sebut dalam bahasa Indonesia bahagia itu di otak itu luas. Ada bisa ternyata pleasure-nya dopamin muncul, bisa kesenangan dari endorfin, bisa serotonin yang rasanya emosional, bisa juga oksitosin, luas sekali. By the way, saya belum ngomongin semuanya, masih banyak lagi sebenarnya, itu tadi cuma ngambil contoh. Masih banyak yang kita sebut sebagai bahagia. Yang mana yang benar bahagia? Semuanya secara emosi terkelompokkan dalam bahagia. Cuman kalau tadi kita bahas lebih lanjut, mana nih yang teman-teman mau pilih untuk rasakan dan menjadi fokus tujuan. Kalau dopamin ya boleh sih, masa nggak boleh beli handphone baru senang kan boleh-boleh aja ya. Cuman sadari kalau itu nggak bisa jadi tujuan karena dia cepat datang, cepat pergi. Begitu juga endorfin, oksitosin, serotonin, semua punya plus minusnya. Kita perlu melihat, oh saat ini saya happy, tapi happy terconnect. Happy karena terhubung, oh berarti mungkin ini serotonin. Oh ini happy abis ngasih, abis berdonasi misalnya, oh ini mungkin happy-nya serotonin. Oh ini beli handphone baru, oh atau tas baru gitu, oh mungkin dopamin. Tidak ada yang salah dan benar. Kedua-duanya boleh. Boleh banget. Tapi ingat, kita bukan hanya bertuju pada perasaan, tapi kepada hidup yang fulfill, yang penuh, yang punya manfaat, yang bermakna, itu akan lebih memunculkan kebahagiaan dalam jangka panjang. Yang kedua, tadi ada pertanyaan bagus Mas Reza, apakah ini ada landasan ilmiahnya? Oh iya, kamu mau jurnal yang sebelah mana? Semua tulisan di sini semuanya silakan dok. Silakan. Semua tulisan di sini ilmiah, termasuk contoh tadi antara orang yang lumpuh dan menang lotre itu pun ada di jurnal. Kita bisa search lebih jauh, termasuk soal serotonin dan lain sebagainya, semuanya ada pada literatur di penelitian. Jadi yes, this is scientifically proven, betul. Gitu Mas Reza. Oke, ada pertanyaan lagi yang mungkin mau dokter pilih sebelum saya yang akhirnya nanti akan memberikan pertanyaan kepada dokter. Gitu. Saya udah, soalnya yang lain beberapa panjang. Iya, siap. Itu. Ini ada pertanyaan buat saya nih Kak Reza nih. Dari Rahmat. Oh iya, kebetulan nih baru aja muncul ini. Oke, saya berikan dulu kesempatan ke Pak Agus nih. Pertanyaannya adalah, kalau ikut di Aku Berbagi cuma bisa satu organisasi atau bisa lebih? Kok bisa kita kasih manfaat untuk keluarga, Pak Agus? Oh iya, baik. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi kenapa kok bisa ada manfaat buat keluarga? Ya, jadi yang jelas begini, karena perusahaan pendukung kami adalah asuransi jiwa, maka kami tidak bisa langsung mengumpulkan dana kepada masyarakat langsung ya, kita nggak bisa langsung. Nah, kita harus cari akal. Kalau misalkan kita harus mencari dana langsung, maka kita harus punya izin baru.
Kan gitu kan Kak Reza ya. Jadi yang dilakukan adalah oke, kalau gitu kita manfaatkan sumber daya yang ada, bagaimana supaya kita bisa tetap membantu orang lain. Akhirnya kami membuat satu produk yang memang produk ini khusus untuk berbagi kepada orang lain. Makanya kalau misalkan di Otoritas Jasa Keuangan itu namanya produknya adalah Aku Berbagi. Jadi nama produk asuransi adalah Aku Berbagi, memang produknya itu. Nah, dengan adanya produk ini otomatis kita bisa menggalakkan dana, dan dana tersebut nanti yang sudah terbentuk apabila terjadi klaimnya tersebut akan disalurkan kepada yang niatannya kita tujukan. Nah, yang menarik adalah begini, pada waktu kita sampaikan di awal bahwa boleh nggak sih kalau misalkan semua klaim yang terjadi itu diberikan kepada mereka yang membutuhkan? Oh, ternyata tidak bisa begitu. Tetapi kita juga tetap harus split antara apa yang kita tuju, ya kan, program yang kita tuju, donasi yang kita tuju, tetapi juga dengan keluarga. Otomatis dengan demikian, maka setiap kita berdonasi, berwakaf, maka kita pun tidak juga melupakan keluarga kita. Kita tetap meninggalkan kebaikan, kita tetap meninggalkan warisan kebaikan kepada keluarga kita. Nah, inilah menariknya. Jadi dengan satu tujuan, dengan satu cara, kita bisa mendapatkan dua tujuan, kepada orang lain juga, tetapi juga kepada keluarga juga. Nah, itu bagaimana itu bisa terjadi. Lalu siapakah yang bisa bergabung? Tentu saja secara individu semua pun bisa bergabung. Apalagi kalau ada komunitas-komunitas, maka kita akan lebih gampang. Karena nanti kalau misalkan dari teman-teman ini bisa bergabung menjadi sahabat berbagi, maka kita bisa sama-sama nih, kita membangun suatu kegiatan. Saya ambil contoh ya, misalkan seperti sekarang, ada banjir bandang yang di Bekasi gitu kan. Nanti apabila sudah join dengan sahabat berbagi, bukan tidak mungkin bahwa kita juga akan melakukan voluntary activities. Kita membangun atau kita menggalang dana bersama-sama berdasarkan komunitas yang kita bangun di dalam komunitas sahabat berbagi. Nah, itu jawaban tersebut ya, Kak Reza ya. Nah, ini sebenarnya saya juga mau nyambung satu lagi nih dari Rahman Lia Ganesa, nih pertanyaan yang bagus nih. Disampaikan bahwa apakah Pak Agus, apakah untuk menciptakan happiness melalui berbagi harus berupa materi, sedangkan kondisi finansial masih belum settle. Nah, ini menarik sekali. Nah, ini pengalaman pribadi ya. Kalau menurut saya pribadi itu tidak ada parameter yang fix apa yang dimaksud dengan finansial yang settle gitu ya. Tadi kalau misalkan Dokter Jimmy bilang, oh ada target yang di set gitu kan. Saya harus punya uang sekian. Oh ya nggak apa-apa juga. Kalau belum punya uang, maka saya belum berbagi. Oh itu bisa juga disampaikan. Tetapi ternyata ada ini dari saya sendiri bahwa ada penemuan, bukan penemuan lah, istilahnya teori baru yang saya juga sampaikan. Ada 3 hal kalau misalnya kita mau smart dalam finansial, ya. Yang tentu adalah pertama adalah smart income, yang kedua adalah smart expand, yang ketiga adalah smart donation. Kenapa? Nah, smart income itu otomatis kita tahu lah bagaimana kita bisa mencari dana yang lebih banyak supaya kita punya income lebih besar. Smart expense, bagaimana kita mengelola uang supaya benar-benar sampai akhir itu kita punya tabungan. Nah, saya tambahkan satu lagi adalah smart donation. Menurut saya, kita itu harus punya zero balance account di setiap bulannya. Artinya apa? Artinya bahwa jangan sampai ada dana yang tersisa. Loh, kalau ada sisanya gimana? Ada 3 alternatifnya. Yang pertama adalah itu kita tambahkan ke dalam saving account. Yang kedua adalah kita tambahkan kepada insurance. Yang ketiga adalah kita habiskan untuk donasi. Ya kan? Kenapa begitu? Ya balik lagi, setiap ada dana itu adalah ada part orang lain yang ada di dalam dana kita tersebut gitu loh. Jadi pada waktu kita mau berniat untuk donasi, ya tidak perlu kita menunggu uang kita settle. Berapapun istilahnya kita punya 10.000, ya sudah kita bagikan aja 2.000, misalkan sesimpel seperti itu. Ya, saya ambil contoh, saya lagi cari referensinya ya. Yang saya tahu adalah ada yang Colgate. Colgate itu pasta gigi dulunya ya. Itu dia sudah mendeklar bahwa setiap 100% penghasilannya, 10 untuk dia, 90 untuk kebaikan. Wah, saya sudah nggak bisa kebayang itu seperti apa. Nah, artinya nggak usah nunggu kita settle, lakukan saja kebaikan itu. Ya insya Allah nanti akan ada kebahagiaan tercipta. Kira-kira gitu sih, Mas Reza. Sorry agak panjang, 2 mumpung. Silakan Kak Reza. Iya, terima kasih Pak Agus. Nggak masalah, makin panjang makin berkualitas karena isinya sangat berkualitas sekali gitu. Jadi teman-teman benar ya, kebaikan itu nggak terbatas, bisa dilakukan dengan melakukan kontribusi dengan Aku Berbagi. Jadi
Dan selain itu jangan lupakan kesempatan yang sangat emas sekali, free konsultasi dengan Dr. Jimmy. Nah, Dr. Jimmy kembali, kalau tadi saya agak dikomen nih sama teman-teman, jahat banget nih, Dr. Jimmy suruh baca pertanyaan sendiri. Oh enggak teman-teman, saya memberikan kehormatan dulu untuk Dr. Jimmy sebelum saya memberikan pertanyaan yang sudah saya rangkum. Jadi Dr. Jimmy ada 3 pertanyaan besar yang bisa saya rangkum dari sekian banyak pertanyaan yang masuk. Luar biasa sekali antusiasnya malam kali ini. Pertanyaan yang pertama adalah, dokter, bagaimana supaya kita tetap bisa melakukan kebaikan meskipun sebenarnya kita sedang merasa tidak baik-baik saja? Lalu yang kedua, apakah memang kebaikan itu harus diukur dari materi atau bagaimana nih, dokter? Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita untuk bisa berdamai gitu dengan melakukan kebaikan? Silakan, dokter. Yang pertama, kedua, ketiga ya. Nanti kalau saya lupa saya nanya lagi ya Mas Reza ya. Silakan, dokter, silakan. Yang pertama menarik sekali. Gimana saya melakukan kebaikan padahal saya lagi nggak baik-baik saja? That's a really good question. Kita perlu kenalan sama 2 istilah dulu nih teman-teman. Yang pertama soal esteem atau harga diri. Biasanya harga diri ini diukur dari kelebihan kekurangan, orang ini bernilai atau tidak untuk saya, dia punya manfaat atau tidak untuk saya. Kalau dia bermanfaat saya nilai lebih, kalau enggak berarti saya rendahkan gitu. Kalau kita memandang sudut pandang esteem ke diri sendiri, maka ini akan berisiko besar untuk kita bersikap terlalu keras ke diri sendiri. Misal, jika saya belum bisa berbuat baik kepada orang lain, artinya saya jahat. Karena proses pikir kita tadi, kalau ada yang kelebihan, maka itu dinilai lebih. Kalau saya punya kekurangan, maka itu nilainya kurang. Padahal nggak selalu demikian. Kalau saya berbuat baik, artinya saya baik. Kalau nggak saya berbuat baik, artinya saya jahat. Seakan kita cuma punya 2 sisi mata uang aja gitu. Padahal layaknya 2 sisi mata uang, baik dan buruk itu di uang yang sama. Bahasa gampangnya, itu dirimu yang sama. Sehingga bagaimana caranya saya berbuat baik ke orang lain sementara kamu berbuat baik ke diri sendiri? Mari hilangkan kata orang lain dan diri sendiri. Bagaimana kamu berbuat baik ke orang? Kamu itu orang lain itu orang. Berbuat baiklah ke dirimu, termasuk di dalamnya memberikan ruang untuk istirahat, termasuk di dalamnya enggak bicara kasar ke diri sendiri. Karena kalau kita lagi ngomong ke orang lain ini pakai sensor, misalnya saya ngomong di webinar ini saya pakai sensor, tapi ngomong ke diri sendiri nggak ada sensor ya, dasar goblok gitu aja nggak bisa, bego. Uang tuh harusnya ada bagian untuk orang lain, dikasih, lu malah makan sendiri. Saya baru makan apa tadi? Rempeyek gitu. Seakan kasar banget gitu ke diri sendiri. Berbuat baiklah bukan cuma ke orang lain, tapi ke dirimu sendiri, dalam hal ini ke orang. Dengan kita bisa bersikap ramah ke diri sendiri, bersikap baik ke diri sendiri, kita bersikap baik ke orang lain, itu akan lebih terasa kebaikannya ketimbang saya kasar ke diri sendiri tapi saya baik ke orang lain. Perhatiin, nggak terlalu kerasa juga rasanya, karena seakan pemberian ke orang lain itu hanya untuk mengurangi rasa bersalah, hanya untuk menebus apa yang saya pandang keliru begitu. Jadi nggak terlalu membantu di perasaan juga. Berbuat baiklah ke orang. Apakah harus ke orang lain atau diri sendiri? Saya nggak suka pertanyaan atau. Kayak jebakan. Lebih tepatnya dan. Bagaimana saya berbuat baik ke orang lain dan diri sendiri? Pertanyaannya saya ganti sedikit ya. Gimana caranya saya berbuat baik ke orang lain dan dirimu sendiri? Lanjut ke pertanyaan kedua, apakah harus dengan materi? Perbuatan baik itu luas. Contoh, kamu ngasih uang ke dirimu sendiri untuk berbuat baik, untuk ngasih kado ke diri sendiri. Padahal ternyata yang dibutuhkan kado untuk dirimu sendiri bukan uang, tapi istirahat misalnya, tapi hubungan yang baik misalnya. Kan nggak nyambung ya. Ada orang yang butuh uang, betul. Banyak yang butuh uang, oh bener banget.
Stunting itu nggak selesai dengan kasih sayang, stunting selesai dengan gizi. Itu berbeda-beda kebutuhannya. Maka kita tidak bisa samakan kebutuhan yang berbeda-beda ini dengan cara yang sama. Kalau ada yang butuh uang, ya tentu bantunya bukan dengan dukungan ayo semangat gitu. Ya baik, bagus juga sih, nggak salah sih. Cuman nggak pas gitu. Kalau saya butuhnya istirahat, dikasih uang, nggak nyambung juga. Butuh istirahat, oh ini uang lebih untuk lembur. Ya nggak nyambung. Orang butuhnya istirahat, butuhnya kasih sayang dalam bentuk kita jeda sejenak. Jadi beda-beda. Apakah harus dengan uang? Lebih tepatnya apa kebutuhannya? Dan kebutuhan itu yang berusaha kita penuhi baik untuk ke orang lain ataupun diri sendiri, ke orang. Nah, tadi kayaknya tuh saya buat storyline Mas Reza untuk pertanyaan 1, 2, 3. Tapi sayangnya sampai pertanyaan kedua storyline saya hilang. Apa tadi pertanyaan ketiga? Pertanyaan ketiga yang ketiga tadi awalnya saya menyebutkan berdamai dengan kebaikan itu mungkin akan saya ganti karena sebenarnya sudah cukup terjawab nih di pertanyaan pertama. Ada pertanyaan yang bagus sekali ini saya sampai notice, Dok, mengapa menjadi people pleasure orang yang selalu menyenangkan orang lain disebut berbahaya padahal kan tujuannya melakukan kebaikan dan membahagiakan orang lain. Terima kasih, Dok. Bener, ini pertanyaan bagus. Kenapa people pleasure saya berusaha memuaskan begitu tepatnya ya, memberi kesenangan ke orang lain, memuaskan orang lain, itu berbahaya. Padahal kan tujuannya memberi kebaikan. Betul. Tapi kalau kamu melakukan kebaikan dengan cara menyakiti dirimu, ya what's the point? Ya poinnya apa? People pleasure itu biasanya didasari kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol gitu ya, itu jarang kalau tujuannya untuk membuat orang lain senang. Enggak, tujuannya bukan itu. Tujuannya sebenarnya takut ditolak, takut kalau orang lain marah, cemas kalau misalnya aduh nanti kalau dia nggak suka sama aku gimana, khawatir kalau nanti di masa depan gimana gitu. Sebenarnya tujuannya bukan berbuat baik, tujuannya takut. Bayangkan saya memberi dalam ketakutan, oh itu nggak enak, nggak enak. Bayangin saya memberi tapi karena ditodong sama pisau, kan nggak enak ya. ngasih nggak, itu namanya perampokan bukan pemberian. Saya membayangkan people pleasure itu tergerak karena emosi begitu. Nah, itu yang berbahaya. Berilah bukan karena takut, tapi karena memang kamu ingin memberi. Termasuk misalnya berilah karena oh ternyata banyak orang yang membutuhkan. Saya akan sedikit berbagi. Nah, itu juga termasuk memberi. Tapi tujuannya bukan takut, tujuannya karena melihat kebutuhan orang lain. Tujuannya karena melihat ada hal yang bisa saya bantu di dunia ini. Dan sense tadi, perasaan saya ikut berkontribusi, saya ikut menolong, itu sebenarnya kita juga yang butuh sih. Kita butuh untuk berkarya. Kalau enggak, nanti ada rasa kayak gini, gue ngapain sih selama ini? Itu nggak enak. Pertanyaannya mungkin diputar kedua, tapi apakah harus dengan uang? Jawablah pertanyaan nomor 2, apa kebutuhannya? Jangan sampai dibolak-balik. Tapi kalau memang iya, maka mungkin jika kita mampu berbagi itu baik. Jika belum, misal teman-teman lagi kena layoff gitu misalnya di pandemi begini kan kita juga nggak tahu ya. Lakukanlah kebaikan dalam versimu, dalam porsimu. Jangan menunggu situasi baik baru berbuat baik. Berbuat baiklah dari sekarang, termasuk ke dirimu sendiri. Karena kamu juga orang, by the way. Oke, terima kasih Dr. Jimmy. Pak Agus, tolong jangan ngantuk dulu Pak Agus. Mata saya cukup tajam untuk membedah pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak ini. Ada pertanyaan yang bagus sekali nih untuk Pak Agus nih. Ya. Halo Pak Agus, aku berbagi ini sistemnya kita bisa pilih sendiri untuk berdonasi spesifik ke siapa ya? Atau bisa ke siapa aja gitu. Karena di websitenya ada spesifik untuk salah satu contohnya program Desa Tangguh. Mohon Pak Agus penjelasannya. Iya, baik. Terima kasih. Jadi di Aku Berbagi, kita sediakan segala macam pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dari kita semua.
kita kepingin membagi tentang apa? Kita ingin membagi tentang pendidikan, maka kita juga akan ada porsi tentang pendidikan. Kemudian kita mau berkontribusi, oh ini sepertinya desa Tanggung ini bagus nih. Udahlah, saya juga kepingin membangun desa, maka kita bisa langsung tujukan seperti itu. Jadi artinya kita berikan varian program, yang dari varian program tersebut, nanti itu semua orang bisa menyalurkan niat baiknya. Seperti yang sampaikan oleh Dr. Jimmy, apabila kita sudah menyalurkan, maka harapannya akan terfulfill. Kita punya kebutuhan sosial juga. Nah, seperti itu. Dan juga pilihannya pun kita bisa berdonasi langsung dalam sekali bayar ya, atau mungkin itu donasinya adalah secara rutin tergantung kebutuhan. Kalau sekali bayar berarti 1,2, habis itu selesai. Dari 1,2 juta akan terbentuk 5 juta yang akan kita donasikan kepada pihak ketiga ya, NGO yang mengelolanya, maka selesai. Dan 5 juta itu akan pasti keluar sampai usia kita 99 tahun. Bayangkan, ini artinya apa? Artinya bahwa program Desa Tangguh yang sudah kita pilih misalnya, itu akan mendapatkan potensi dana di masa mendatang. Jadi misalnya kita bicara 5 tahun lagi, bisa jadi bahwa alam kita nggak tahu, dana itu akan cair buat mereka. Ya, jadi kalau misalkan satu kali bayar nggak bisa, udahlah saya mau yang ini aja. Saya mau yang setiap bulanan. Kenapa? Karena saya mau melatih diri saya untuk sering berbagi. Maka kita juga by system kita bisa lakukan fasilitas tersebut ada di akuberbagi.com. Gitu Kak Reza. Oke, Pak Agus, ada satu pertanyaan tambahan lagi nih. Siap. Ini tentang cash flow. Apakah cash flow-nya transparan, Pak Agus? Silahkan dijawab. Ya, bagus, ini pertanyaan bagus. Nah, kalau tadi saya sampaikan bahwa setiap partner kita itu adalah partner-partner yang memang sudah kita lakukan due diligence. Saya ambil contoh tadi sudah ada yang namanya Dompet Duafa, ada yang namanya Hope International, ada juga Habitat for Humanity. Itu adalah partner-partner yang sudah qualified. Pada waktu kita memilih partner, kita pastikan ada 3 hal. Yang pertama adalah legalitas dokumennya, yang kedua adalah dari financial report-nya, dan yang ketiga adalah impact terhadap society. Kita selalu mengambil dasar referensi tersebut. Nah, atas 3 hal tersebut tentunya dari financial menjadi satu faktor yang paling penting kita perhatikan. Apalagi kami bergeraknya di bidang financial gitu ya. Kita pastikan itu lakukan. Nah, apa yang akan kita lakukan ke depan? Bahwa setiap dari partner kami itu kita akan evaluasi, kita akan melakukan audit, ya kan? Apakah dana yang terbentuk atau yang terkumpul itu nanti akan ada pertanggungjawabannya apa tidak. Satu itu. Yang kedua, kita juga akan meminta setiap partner kita untuk memberikan berita ini kegiatan mereka apa saja, dananya dari mana saja, apa yang sudah di-spend. Itu yang akan kita lakukan dan nanti dari partner-partner kami itu yang akan mengirim email kepada para sahabat berbagi, para sahabat berbagi yang berbagi di akuberbagi.com. Seperti itu Kak Reza. Ya, terima kasih sekali Pak Agus. Nah, jadi teman-teman yang masih ragu, Aku Berbagi ini sangat transparan sekali, sangat bisa dipercaya sekali nih. Oke, kita kembali ke Dr. Jimmy. Dok, ada 2 pertanyaan terakhir nih sebelum nanti kita close session nih. Pertanyaan yang pertama adalah, tadi saya foto, saya lupa sendiri malahan. Izin bertanya dokter, apakah hidup bermakna selalu diartikan kebahagiaan? Itu dulu dokter, silakan dijawab dulu. Yang bagus. Jadi bahagia itu kan sebuah kata yang definisinya luas sekali ya. Kalau kita ngambil definisi per ahlinya mungkin juga akan berbeda-beda, termasuk kalau kita ngambil dari menurut Viktor Frankl by the way, dia adalah seorang, lagi-lagi dia psikiater dan neurologis, dia dokter saraf dan spesialis jiwa sekaligus. Pada zaman itu memang spesialis saraf dan jiwa itu masih satu gelarnya. Dia menganggap bahwa kemaknaan ini adalah yang paling penting, sehingga happiness itu di dalamnya memang masuk ke dalam meaning. Kalau kita ngelihat eudaimonia atau bahagia dari sudut pandang filosofi Yunani itu, ya betul. Ternyata kebahagiaan itu sangat dekat dengan hidup yang fulfill, penuh. Dalam bahasa lain, punya makna di sana. Sehingga apakah selalu demikian? Kalau kita ngambil dari definisi itu, iya. Tapi adakah definisi yang lain? Tentu saja ada. Makanya tadi kita kenalan dari berbagai macam zat di otak yang bikin kita happy. Perhatikan baik-baik teman-teman, ini sesuatu yang luas
Sehingga kita tidak mengkategorikan, oh ini bahagia yang sejati, ini bahagia yang tidak sejati, enggak juga sih. Semuanya benar, nilai kebenarannya sama, tapi kita perlu kenal bahwa ini tuh beda-beda. Jadi kalau satu orang ngomong bahagia, bisa aja definisinya beda sama yang lain, perlu disetarakan dulu. Termasuk kalau teman-teman bilang tadi, apakah bahagia itu hidup yang bermakna? Iya, bisa jadi iya. Tapi kalau menurutmu ada yang lain, itu nggak apa-apa. Panjang ya? Iya, padahal cuma ngomongin definisi, maaf. Sudah. Benar, membicarakan makna hidup itu panjang sekali ya, nggak akan bisa selesai hanya dalam waktu 2 jam ini ya. Enggak, itu nanti seminar sendiri, Mas Reza. Mungkin kita bisa ke depannya bikin seminar tentang itu ya. Kita lihat seberapa kuat peserta ini akan bertahan mendengarkan celotehan kita gitu. Lalu satu pertanyaan terakhir yang sangat berkaitan sekali juga, apakah kebahagiaan itu selalu menjadi tujuan? Kalau memang tidak, apa tujuan hidup sebenarnya? Sangat filosofis sekali, silakan dijawab dokter. Filosofis sekali. Saya tidak pernah meletakkan kebahagiaan sebagai tujuan hidup. Karena tujuan artinya ada di depan. Padahal emosi itu adanya di saat ini. Saya tidak bisa meletakkan sesuatu yang ada di saat ini sebagai tujuan di masa depan. Nggak nyambung. Ini ibarat saya kayak ngomong kayak gini. Saya punya tujuan hidup, yaitu 5 menit lagi saya mau merasa kecewa gitu. Gimana caranya? Nggak bisa. Saya mau tahun depan saya ngerasa sedih di jam sekian, tanggal sekian. Nggak bisa. Kita nggak bisa meletakkan sebuah emosi, sifat emosi adalah sesuatu yang kita rasakan di saat ini, untuk kita tentukan di masa depan. Nggak bisa. Ketika kita melakukan itu, bersiaplah untuk kecewa. Kenapa? Ya karena memang tidak dirasakan di masa depan. Kamu ngerasainnya di saat ini. Begitu sampai di masa depan rasanya, kok gini sih? Kok tujuanku nggak nyampe sih? Atau kalaupun tujuan nyampe, kok tujuannya nyampe tapi perasaannya cuma kayak gini? Persis. Karena kebahagiaan tidak ada di masa depan. Kebahagiaan tuh adanya di saat ini. Loh, tapi nanti di masa depan bisa bahagia lagi? Bisa. Kalau masa depannya udah jadi masa kini. Masa kini. Kebahagiaan adalah proses yang dirasakan. Dan apapun yang kamu rasakan saat ini itu valid. Kalau gitu apa tujuan manusia kalau bukan untuk bahagia? That's on you. Apa tujuanmu? Untuk hidup yang, saya ganti kalimatnya, karena eudaimonia adalah hidup yang penuh. Apa tujuanmu untuk memenuhkan hidupmu? Bagaimana caramu untuk bikin hidupmu fulfill, penuh, potensinya dikeluarkan, kemudian keterhubungannya dimaksimalkan, pertumbuhannya dimaksimalkan juga. Bagaimana memenuhi ini? Perasaan akan mengikuti sambil jalan. Jadi mari kita geser dari happiness sebagai tujuan, jadi happiness yang dirasakan saat ini tujuannya fulfill, seperti kata eudaimonia. Gitu Mas Reza. Oke, keren sekali. Sungguh sebuah jawaban yang sanggup untuk menutup acara kita pada malam kali ini. Sebelum saya alihkan kepada host, saya izinkan saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi number one, top tier list question kita malam ini. Kak, PPT disebar atau enggak? Kak, rekor disebar atau enggak? Jawabannya adalah tidak. Gitu. Kalau untuk rekor, nanti keputusannya sedang dirapatkan. Kalau untuk PPT tidak kita sebar. Jadi mohon maaf bagi teman-teman peserta yang kecewa malam hari ini, nggak masalah, karena untuk bertemu dengan Dr. Jimmy ini nggak perlu di sini aja. Bisa di sosmednya, bisa di Twitternya, bisa di ruang prakteknya kalau beruntung gitu. Untuk bertemu Pak Agus juga nggak hanya di sini aja, bisa melalui akuberbagi.com gitu. Oke, sekian dari saya moderator malam ini Reza Krisnadi Pratama. Saya kembalikan kepada host. Silahkan masuk. Iya, terima kasih atas kedua pembicara yang sangat luar biasa. Jangan lupa teman-teman, masih ada kesempatan buat bertemu, langsung konsultasi bersama Dr. Jimmy Ardian untuk 5 peserta. Jadi silahkan cepat-cepat untuk mengambil kontribusi di akuberbagi.com minimal 20.000 selama periode 27 hingga 30 Oktober. Jadi segera supaya bisa
segera mendapatkan kepastian bisa konsultasi atau tidak dengan Dokter Jimmy, begitu ya. Kemudian untuk itu waktu juga sudah menunjukkan jam 9 malam. Terima kasih teman-teman semua. Semoga materinya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Itu saja. Apakah ada sesi foto? Bagaimana teman-teman? Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa Salam bahagia. salam berbagi ya. kebajikan. Terima kasih Dr. Jimmy, Kak Reza, Terima kasih Pak Agus, Mas Reza. Kak Foti. Terima kasih Pak Agus, Terima kasih Dokter semuanya. Jimmy, dan teman-teman peserta malam ini yang sangat hebat-hebat semua.